Sahabat Siloam, jumpa lagi bersama saya Dr. Yohana Merinda di podcast Siloam Hospital STB Simatupang. Nah, semoga sahabat Siloam yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat kompeten ya tentunya di bidangnya terkait persalinan. Nah, mungkin bagi sahabat Siloam, persalinan adalah mungkin hal yang biasa ya. Nah, kali ini kita akan membawa topik yang beda tentang persalinan, yaitu tentang metode ERAX yang sekarang lagi in banget nih, lagi top banget di kalangan masyarakat, khususnya kalangan ibu hamil. Nah, di podcast kita kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis obgyn kita, yaitu ada Dr. Anya, spesialis obgyn yang berpraktek di Siloam Hospital STB Simatupang. Halo Dr. Anya. Halo, selamat pagi Dr. Yohana. Iya, selamat pagi dokter. Apa kabar dok? Baik ya. Ini baru selesai poli nih. Dokter baru selesai poli, langsung menyempatkan untuk bincang-bincang di podcast kita kali ini. Wow, luar biasa sekali ya dok ya. Nah dok, tadi seperti aku bilang kita akan bahas terkait topik persalinan, metode persalinan yang beda dengan persalinan pada biasanya ya, yang lagi memang in banget karena memang pernah ada salah satu artis yang melakukan persalinan dengan metode ini terus langsung naik daun, yaitu persalinan ERAX. Nah, kalau boleh tahu dok, apa sih sebenarnya persalinan ERAX ini dok? Oke, kita sapa dulu ya. Oh boleh, silahkan sahabat Siloam. Halo sahabat Siloam, perkenalkan dengan Dokter Anya. Jadi kayak pertanyaan Dokter Yohana tadi kan bertanya apa itu ERAX. ERAX itu sebenarnya singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Section, atau gimana sih caranya kita mengoptimalisasikan proses fase pemulihan setelah operasi SC seperti itu. Jadi kalau kita boleh flashback sedikit, singkat cerita, dulu itu metode ini tuh digunakan untuk colorectal surgery. Jadi operasi-operasi kolon gitu ya, gimana caranya pasien cepat pulih, cepat mobilisasi, bisa balik makan, mengurangi mual muntah, dan beberapa pedoman-pedoman itulah yang kita gunakan untuk pasien-pasien kita yang baru saja persalinan atau melahirkan dengan SC. Okay. Jadi tujuannya tuh adalah supaya mamahnya itu cepat pulih, pain we keep it at very minimum. Terus supaya juga dia mual muntahnya berkurang, dan semuanya ini agar lebih cepat bonding sama babynya. Jadi bisa cepat pulang, cepat bisa urus baby, cepat bonding, seperti itu dokter. Jadi sebenarnya balik lagi untuk kenyamanan ibu yang baru melahirkan ya. Karena memang kita tahu nih dok, kalau habis persalinan, aduh itu rasanya bener-bener sangat sakit luar biasa. Kemudian belum lagi saat udah selesai persalinan harus menyusui gitu ya. Jadi betul. Dengan adanya ERAX diharapkan masyarakat para ibu hamil yang sudah habis melahirkan jadi lebih nyaman ya dok. Nah tapi bedanya dengan persalinan SC biasa ini apa sih dok? Oke, jadi kayak dari pengalaman aku sendiri Dokter Yohana, aku kan juga SC kan 5 tahun lalu. Mungkin metode itu belum ada ya, tapi nyerinya tuh emang kayak disilet-silet sih kadang. Ya tapi dengan dibantu dengan painkiller atau obat pereda nyeri ya, seperti itu. Nah jadi perbedaannya itu adalah kita kan selalu membagi operasi itu menjadi 3 tahapan. 3 tahapan besar, yaitu preoperatif sebelum operasi, intraoperatif, sama postoperatif. Nah kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi kalau di metode ini tuh di semua operasi kan pasti dokter anestesi beserta tim juga dokter obgynnya dan semua tenaga profesional medis yang terlibat akan mengakses dulu nih pasiennya. Apa sih diagnosisnya, apa indikasi operasinya, bagaimana statusnya sebelum dia kita rencanakan. Karena ini kan biasanya operasi terjadwal ya dok untuk ERAX ya. Terus kita lihat pasiennya gimana status gizinya, labnya bagaimana, dan jika sudah ACC atau boleh dilakukan operasi, nanti kita ada persiapan tuh dok. Nah biasa puasa, what we usually experience, pasien tuh puasa pasti mikirnya 12 jam nih dok. Lama ya dok, hampir setengah hari. Tuh, 12 jam nih dok, nanti saya pasti lapar banget. Nah jadi pada metode ERAX ini
Guideline-nya adalah fasting for solid food. Jadi solid food tuh 6 jam. Jadi 6 jam sebelum operasi tuh makan terakhir, makan padat gitu ya. Dan enaknya di 2 jam sebelum operasi pasien bisa diberikan minuman manis, clear liquid atau clear juice without bits or pulps. Jadi kayak boleh minum jusnya tapi jusnya yang clear gitu dok. Jadi nggak boleh ada ampas-ampasnya gitu. Kenapa? Ternyata ditemukan selama operasi pasien itu tidak mengeluh thirsty atau haus, terus dia nggak terlalu lapar rasanya, dan 3 dia ternyata menurunkan anxiety atau kecemasan pada ibu yang sedang operasi. Seperti itu. Oke, jadi bisa puasanya jadi lebih singkat ya dok ya, jadi lebih nyaman sih untuk pasien juga ya. Betul, dan katanya sih dengan itu setelah operasi tuh badan kita tuh reach anabolic state. Jadi kayak badan kita tuh paham gitu, oh berarti kita nih harus build the cell, rebuild the cell seperti itu. Dan pada pasien-pasien dengan terjadwal seperti ini, SC terjadwal gitu kan, biasanya dia ikut menyaksikan tuh, maksudnya bayinya lahir, nanti di kamar operasi pun nanti ada bonding juga, inisiasi menyusui, terus sentuh skin to skin contact. Jadi kita tentunya ingin ibu selama operasi juga dia nyaman ya dok, karena dia pasti ingin lihat babynya. Karena penasaran ya dok, 9 bulan di kandungan, bagaimana nih pertama kali melihat babynya. Betul, dan biasanya sama operasi juga dari tim pediatri itu akan resusitasi, terus habis itu menghangatkan bayi gitu ya, terus menunjukkan kepada ibu, oh ibu ini anaknya. Jadi pada saat momen-momen itu supaya ibunya juga nyaman dan bisa enjoy the moment. Jadi memang balik lagi pokoknya intinya ke kenyamanan untuk para ibu yang melahirkan nih. Nah dok, berarti kan tadi kita udah tahu ya metode yang tentang ERAX ini. Nah untuk para ibu hamil nih, apa sih yang harus disiapkan kalau misalnya dia mau menggunakan metode ERAX ini untuk persalinannya? Oh iya dok, sama tadi kan tambahan sedikit. Yang tadi kan preoperatif, terus intraoperatif itu juga berperan penting dok. Jadi ada beberapa, ini mungkin teman-teman anestesi atau teman-teman dari divisi anestesiologi yang lebih kompeten ya. Namun ada beberapa obat-obatan yang digunakan yang nantinya akan menurunkan penggunaan obat pasca operasi opioid. Jadi kayak ada tambahannya gitu dok. Jadi post operasi tuh apa sih target kita agar pasien nyerinya minimum dengan obat yang seminimal mungkin pasca operasi. Jadi pas waktu operasi itu kan memang kita biasanya anestesi spinal dokter, makanya terjadwal gitu ya, terjadwal dengan anestesi spinal. Nah nanti dari proses pembiusan itu sendiri yang biasanya disuntik lewat tulang belakang itu dok. Betul. Nah itu ada beberapa teknik-teknik atau obat-obat yang diperlukan oleh teman-teman dari teman-teman bius, teman-teman anestesi. Nah seperti itu, dan juga post operasinya dok, kita sangat mendukung untuk mobilisasi dini. Jadi udah ditinggalkan mungkin pemahaman bahwa post operasi itu pasien harus diem aja gitu, kayak nggak bergerak gitu ya. Padahal sebenarnya lebih bagus tuh kalau kita early mobilisasi atau kita encourage pasien, ayo ibu kita latihan duduk, kita miring kanan miring kiri, nanti akhirnya kateter akan dilepas lebih cepat, jadi pasien geraknya lebih baik. Jadi mobilisasinya lebih cepat ya dok ya. Karena kan kalau zaman dulu tuh kayak nanti hari pertama baru boleh miring kanan miring kiri, ntar hari kedua baru duduk gitu ya, hari ketiga jalan. Kalau ERAX ini berarti bisa lebih cepat ya dok ya. Targetnya kita lepas kateter sekitar 6-8 jam sudah kita lepas. Jadi pasien habis itu bisa buang air kecil ke kamar mandi. Tapi ingat lagi dok, pasien akan sangat sulit untuk melakukan mobilisasi dini jika dia kontrol pain-nya tidak ada kuat gitu. Jadi kayak masih nyeri disuruh jalan atau disuruh ini kan pasti juga pasien nggak mau ya. Nah itu yang kita lebih perhatikan. Lalu juga post operasi makannya juga bisa lebih early, lebih cepat. Supaya karena pembalikan dari motilitas atau gerak dari ususnya juga lebih cepat, seperti itu. Oke, jadi memang lebih enak ya dok ya, jauh lebih nyaman lah ya untuk si metode ERAX ini.
Oke, balik lagi nih dok, berarti ke pertanyaan aku tadi yang Apa yang terkait harus disiapkan ibu hamil nih kalau misalnya, aduh saya pengen deh nanti penggunaan metodenya ERAX aja. Nah ini harus disiapkan apa? Apakah ada perbedaan khusus atau sama aja sebenarnya dok? Jadi sebenarnya untuk semua types of surgery, apalagi elective surgery ya, itu kan semuanya harus konsultasi sama dokternya, dokter spesialis kandungannya, dengan nanti juga dievaluasi sama dokter anestesinya, lalu ya optimalisasi dari parameter-parameter labnya. Jadi contohnya ibunya ada anemia nih, atau HB-nya rendah, ya kita perbaiki dulu status gizinya, status hemoglobinnya atau darahnya. Dan nanti pasti ada tes-tes lain atau lab-lab lain yang harus dilakukan preoperasi. Dari situ baru kita reassess lagi. Jadi untuk ibu-ibu yang memang niat untuk melakukan ERAX, tidak ada salahnya untuk mengkonsultasikan dari usia kehamilan 32 minggu, 34 minggu, udah deket-deket tuh dok. Jadi bilang sama para medisnya, dok kayaknya kira-kira seperti ini gimana, nanti kita jadi tim, jadi approach-nya dari multidisiplin tim gitu, multidisciplinary. Betul, dan untuk ibu hamil biasanya kan ada tuh birth planning-nya ya kan, mereka punya tuh misalnya mau nanti persalinannya bagaimana, berarti tuh boleh disampaikan ke dokter penanggung jawabnya ya dok, khususnya ke dokter obgyn. Jadi misalnya pengen persalinannya seperti apa, yang minim nyeri, nah nanti akan dibantu oleh tim dari dokter penanggung jawabnya. Betul. Gitu. Nah dok, kalau misalnya ibu hamil tersebut merupakan kehamilannya beresiko nih dok, bisa nggak sih pakai ERAX juga atau harus metode konvensional? Jadi kalau misalnya high risk gitu ya, high risk pregnancy, itu gunanya kenapa kita harus ngobrol dulu tuh sebelum tanggal hari H-nya tuh, karena harus dikonsulin lagi kan sama dokter anestesiknya apakah ada kontraindikasi atau baik-baik saja namun dalam pengawasan seperti itu dok. Namun yang harus diperhatikan, kalau pasien itu jatuhnya ke emergency atau kondisi gawat darurat, contoh ya perdarahan hebat dari ibunya karena ari-arinya di bawah, atau kejang, atau darah tinggi preeklamsia gitu dalam kehamilan, kemungkinan besar sih kita mungkin tidak bisa menempuh jalur ERAX ya, karena bisa aja nanti pembiusannya harus dengan GA atau general anestesi atau dengan gas gitu ya. Nah itu yang jadi kita lihatnya case by case dokter, tidak bisa kita samaratakan semuanya, dan toh kedokteran seperti itu, jadi pasien itu harus kita lihat dari kasus per kasus seperti itu. Oke, baik, berarti memang penting sekali antenatal care ya dok. Untuk antenatal care, jadi saat ibu hamil kontrol ke dokter kandungan, jadi bukan hanya USG saja nih, bukan hanya melihat babynya bagaimana, tapi pentingnya sekali komunikasi dengan dokter untuk membicarakan itu, untuk metode persalinannya seperti apa, kemudian bisa nggak untuk menggunakan ERAX atau konvensional kayak gitu. Jadi nambahin dikit dokter Yohana. Boleh, silahkan dok. Buat ANC itu kan mungkin kadang pasien tuh mikirnya, oh iya dok mau lihat beratnya atau kayak kondisinya, atau normal nggak ya dok bayinya gitu ya, atau mukanya atau jenis kelaminnya. Tapi sebenarnya antenatal care tuh mencakup semuanya dokter. Satu, kita assess pasti ibu yang sehat, semoga dapat bayi, harapan kita dapat bayi yang sehat juga. Jadi kita harus reassess condition of the mom, and then after that baru kita ke bayi. Bayi itu bukan hanya dari berat saja, bayi itu sejahtera, macam-macam parameternya banyak sekali, dari berat, ari-ari, ketuban, flow dari bayi tersebut. Jadi kayak aliran darah ya yang masuk ke dalam bayi itu harus kita hitung, gimana sih dia mengikuti chart nggak berat badannya, sesuai nggak nih naiknya, seperti itu. Dan ya itu yang tadi dokter Yohana bilang adalah birth plan. Ibu bebas menentukan, tapi seperti apa? Tapi kita ngobrol nih, kalau lahir normal baiknya seperti ini, kalau seksio cesarea atau SC itu keunggulannya ini, kelemahannya ini. Nanti kita bisa ngobrol bareng, diskusi bareng, dan pada akhirnya suami dan istri yang akan make the decision seperti itu. Itu pentingnya komunikasi antara suami istri dan juga dengan dokter spesialis kandungan ya dok terkait itu. Nah dok, berarti kalau tadi dokter bilang kan ERAX-nya memang harus elektif.
Kalau yang pasien-pasien kondisi urgent atau sito, itu bisa nggak sih dok pakai Erax ini? Nah itu lagi mesti dilihat lagi, di-reassess ya, lagi, karena kalau kita urgent kita perlu anestesinya yang non non spinal gitu ya, maksudnya yang general anesthesia, kemungkinan besar tidak bisa seperti itu. Jadi memang benar-benar ANC-nya atau yang antenatal care tadi harus benar-benar dimatangkan sebelum eksekusi untuk persalinannya ya dok. Sama doanya dok. Betul. Karena kadang kita udah planning, tiba-tiba ada sesuatu atau gimana. Karena memang kadang bayi itu punya jalan lahirnya masing-masing ya dok ya. Itu yang harus kita antisipasi juga. Kadang ada yang pengen banget normal tapi ternyata bayinya maunya sesar. Yes. Atau ada yang mau sesar tiba-tiba lahirnya normal. Gak ada yang tahu ya dok. Yang penting lahirnya itu persalinan lancar, aman, sehat. Ibu bayi cepat pulih dan sehat. Gitu. Dan tadi balik lagi yang ke metode Erax, kalau memang metode Erax ini untuk kenyamanan pasien juga, dan juga untuk lebih bonding antara ibu dan bayinya tuh lebih cepat, jadi bisa dapat inisiasi menyusui dini. Jadi kalau pakai Erax itu nggak menutup kemungkinan untuk bisa pakai IMD ya dok ya? Sebenarnya SC biasa pun bisa kita tetap encourage untuk IMD, tapi maksudnya pada pasien-pasien Erax mungkin karena lebih nyaman gitu ya, jadi keberhasilannya untuk IMD-nya di-expect sih lebih tinggi seperti itu dokter. Soalnya memang banyak ibu-ibu hamil itu yang kalau dia mau SC atau enggak karena bisa nggak ya IMD gitu ya kan dok, tapi ternyata dengan Erax ini kita udah temukan jawabannya, malah lebih tinggi angkanya untuk IMD itu lebih tinggi. Jadi bisa tenang aja untuk ibu-ibu hamil kalau mau menggunakan Erax, nah itu jangan khawatir, itu jauh lebih nyaman. Oke, baik, ini topik kita di podcast kali ini sangat seru banget ya dok, terkait Erax yang memang sekarang lagi in banget nih di kalangan ibu-ibu hamil. Nah jadi untuk para sahabat Siloam yang sedang hamil, yang sedang menunggu untuk kelahiran putra putrinya, nah ini boleh banget konsul atau kontrol ke dokter spesialis obgyn kita. Di sini ada satu-satunya ada dokter Anya, spesialis obgyn tadi untuk melakukan antenatal care. Dan di Siloam Hospital STB Simatupang dok ada juga yang program NES. Jadi birth journey. Jadi itu mulai dari kandungan sampai nanti lahir itu bisa dipantau oleh dokter, dan kita sama-sama berdaya menjadi ibu hamil. Jadi ada yoga dan macam-macamnya. Pokoknya gitu. Ditemenin terus sama Betul, Siloam. jadi jangan khawatir. Kadang kan orang merasa kalau hamil itu sendirian ya. Kehilangan arah dan tujuan, tapi bersama Siloam bisa kita bantu bareng-bareng sampai nanti melahirkan gitu. Baik dokter Anya, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita terkait persalinan di podcast kita kali ini. Seru banget dan ini sangat menambah wawasan juga. Saya yakin pasti sahabat Siloam di rumah juga merasa senang nih dengan bincang-bincang kita di podcast kita kali ini. Nah, untuk sahabat Siloam di rumah, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita, karena nantinya di channel YouTube kita akan banyak informasi-informasi kesehatan. Jadi bisa untuk sahabat Siloam lihat di rumah bersama keluarga. Terima kasih banyak Dokter Anya atas bincang-bincang kita di podcast kali ini. Terima kasih juga Dokter Yohana udah mengikut sertakan dan kita ngobrol bareng tentang Erax ini. Thank you dok. Salam sehat selalu sahabat Siloam, sehat-sehat.